Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wibit Agus Trianto, pada mata kuliah Komputer Pembelajaran SD. Pada pembahasan materi yang kelima ini, kita akan membahas mengenai Microsoft Word sebagai media pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang teori-teori dari Microsoft Word. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana membuat sebuah media pembelajaran menggunakan Microsoft Word. Oke, pertama kali yang perlu kalian lakukan adalah pastikan bahwa di dalam laptop atau komputer kalian memiliki Microsoft Word. Ya. Microsoft Word itu simbolnya atau ikonnya adalah seperti ini, berwarna biru, ada tulisan W. Untuk menjalankannya, kita dapat lakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama, kita dapat mengklik langsung di sini, klik 2 kali, klik. Nanti akan menampilkan seperti ini. Terus cara yang kedua, kita juga bisa melalui Start menu. Di sini kita cari, ya, ada Word. Nah, kita klik. Ini juga bisa. Selain itu, kita juga bisa menjalankan dengan cara lewat Start menu. Di bagian bawah ini kita cari, nah, di huruf W ada Word. Kita klik, nanti juga bisa muncul. Nah, atau kita juga bisa mengetikkan di sini. Nah, ini Word. Nah, kita klik. Ya, terserah kalian boleh menjalankan dengan cara yang mana saja. Dan versi Microsoft Word yang kita gunakan kali ini adalah Microsoft Word 2019. Ketika kita pertama kali menjalankan, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ditunjukkan ada dokumen kosong, nah, terus ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Misalnya kita pengen menggunakan template yang lain, bisa klik di bagian kanan sini, ada more template, kita klik. Nah, di sini nanti akan muncul berbagai macam template Microsoft Word. Oke. Seperti yang kita ketahui, Microsoft Word itu digunakan untuk mengolah kata atau mengolah dokumen. Di sini ada berbagai macam. Kita bisa menggunakan sesuai kebutuhan. Terus kita kembali klik home. Nah, di bagian sini ada dokumen-dokumen yang terakhir kali kita buka. Nah, ada recent dokumen di sini bisa kelihatan. Terus di bagian pin ini, nah ini kalau ada dokumen yang kita tandai sebagai dokumen yang penting, nanti dia meskipun sudah lama tidak kita buka atau kita gunakan, dia akan tetap muncul di sini. Tapi kalau recent ini, itu dia menampilkan dokumen-dokumen yang paling akhir atau baru saja digunakan. Terus di bagian sini ada new. New ini kalau kita ingin membuat dokumen baru, terus saja kita sudah memiliki sebuah dokumen ingin membuka, bisa klik open. Nah, untuk open di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa melalui dokumen yang sudah sering kita gunakan di sini, atau folder yang sering kita gunakan juga di sini. Atau kalau kita ingin membrowse atau mencari dokumen tersebut dalam komputer kita bisa klik sini di this PC, bisa kita cek. Tapi saya kalau di sini nggak ada, bisa klik browse. Nah, di browse ini nanti akan muncul, ya, beberapa direktori atau folder. Nah, di sini kita cari, cari di dalam folder apa dokumen yang ingin kita buka. Misalnya di sini saya ingin membuka sebuah dokumen. Nah, di sini ya. Nah, kalau udah ketemu, nanti ini tinggal kita klik open.
Nah, kita tunggu sebentar nanti seperti ini. Nah, ini kalau kita membuka sebuah dokumen. Oke, ini kita close saja. Untuk meng-close atau menutup dokumen di Microsoft Word ada beberapa cara. Cara pertama kita bisa melalui menu file, terus klik close. Nah, atau kita juga bisa melalui tanda silang di pojok kanan atas. Ini bisa kita klik. Nah, dan dia akan tertutup. Oke, kita ulangi lagi untuk menjalankan. Nah, seperti ini. Terus kita coba buat dokumen baru, blank dokumen. Nah, ini tampilan awal dari lembar kerja kosong, dokumen kosong dari Microsoft Word versi 2019. Di sini bagian atas ada simbol ini untuk menyimpan. Kalau kita ingin menyimpan dokumen, bisa klik simbol ini atau kita menggunakan keyboard Ctrl S. Terus di bawahnya ada beberapa menu bar, ada file, home, insert. Nah, di sini ada berbagai macam kegunaannya. Ya, ada banyak sekali. Terus di sini ya, kalau kita ingin memulai ya, mengetikkan, misalnya ini saya buat tulisan materi 5. Kita tulis Microsoft Word sebagai media pembelajaran. Oke. Untuk membuat tulisan seperti ini bisa kita atur jenis fontnya. Ya, untuk mengubah jenis font, caranya kita bisa ngeblok di sini. Terus di bagian ini ada font. Defaultnya ini fontnya adalah Calibri. Nah, misalnya ini kita ubah menjadi Times New Roman. Ya, kita klik. Untuk mengubah ukuran dapat dilakukan dengan cara seperti ini, font size. Kita ubah misalnya di 11 menjadi 16. Nah, ini. Terus di sini ada juga untuk memperbesar dan memperkecil ukuran dari font. Kalau kita klik sini, increase font size, dia otomatis akan membesar. Kalau yang sampingnya ini akan memperkecil. Terus di sini kita juga bisa mengubah. Nah, tadi kan kita ketik untuk case-nya atau sentence case-nya itu dia besar kecil. Nah, ini bisa kita ubah. Kita klik. Nah, lowercase dia nanti akan menjadi huruf kecil semua. Kita klik uppercase dia huruf besar semua. Terus kapital di setiap kata juga bisa. Ya, terus toggle case seperti ini ya, huruf atau kata pertama huruf di huruf pertama pada kata tersebut akan menjadi kecil. Jangan saya buat uppercase. Oke, ini udah besar. Terus di sini kita juga bisa mengatur untuk stylenya. Nah, bisa kita tebalkan seperti ini. Nah, font bisa kita tebalkan. Bisa kita miringkan juga. Garis bawah juga bisa. Terus kalau kita ingin menggunakan fitur yang lain untuk mengubah style dari font, bisa klik bagian pojok di sini. Klik. Nah, di sini nanti akan ada efek-efek yang banyak sekali. Tidak hanya berupa tebal. Tebal itu ditandai dengan huruf B ya, bold. Ada I, itu untuk membuat miring atau italic. Terus ada U, underline, itu digunakan untuk membuat garis bawah. Di sini kita juga bisa mengatur untuk font, ada banyak sekali. Terus ada font style, ada size, ada efek. Nah, ini kalau kita pengen memberikan garis coret ya, bisa juga di sini. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, kalau kita pengen mengubah warna, dapat juga dilakukan dengan menggunakan font color. Nah, kali ini saya ubah menjadi biru. Nah, seperti ini font color. Di sampingnya font color itu ada text highlight color. Kalau kita pengen apa istilahnya? Kalau di sebuah buku cetak itu kita menstabilo ya, menandai.
Nah, ini kita bisa memberikan seperti ini. Nah, jadi jangan kebalik, kalau pengen mewarna gunakan yang font color. Terus untuk posisi dari tulisan ini bisa kita atur juga perataannya. Ini kan dia rata kiri, posisi sebelah kiri. Dan juga kita atur supaya dia bisa di tengah. Nah, di sini ada center. Kalau pengen dia di kanan, pilih rata kanan. Sini. Kalau pengen rata tengah, nah seperti ini. Oke. Ini saya coba untuk rata tengah. Oke. Terus di bagian bawah sini ada pengaturan untuk zoom in, zoom out. Kalau misalnya tulisan ini merasa dokumennya juga agak kekecilan, bisa kita perbesar. Nah, seperti ini. Jadi 100% agak lebih besar. Terus di sini kita bisa mengetikkan kayak enter ya ke bawah. Ketika kita enter, ini kan dia posisinya di center seperti yang format di atas. Kalau kita pengen dia kembali ke kiri posisinya, bisa gunakan yang left di sini. Atau kita pilih yang rata kiri kanan, justify. Nah, di sini coba kita ganti ukurannya. Oke. Terus di sini kita buat tujuan misalnya. Ini saya ganti dulu ya warnanya jadi hitam lagi. Terus ini kita kasih angka 1. Ya, ini misalnya untuk tujuan. Ya, tujuannya mahasiswa dapat memahami Word sebagai media pembelajaran. Nah, terus kita enter, kita buat yang kedua, mahasiswa dapat menguasai fitur yang ada di Word. Oke. Di sini tadi ada angka 1 dan 2. 1 dan 2 ini dia numbering secara otomatis. Tapi sebenarnya kita kalau pengen mengubah dapat dilakukan dengan cara ini kita blok. Terus di bagian sini, bagian paragraf ada numbering. Nah, sini kita pilih. Nah, ini bisa berubah dia. Misalnya kita pengennya angka, tapi angka yang ada kurung. Jadi kita pilih yang sini. Klik. Nah, ini dia akan berubah. Terus untuk numbering itu tidak hanya berupa angka ataupun huruf ya. Kita juga bisa untuk berupa simbol. Ini. Bullet library di sini. Kita kasih bulat, kotak atau yang. Misalnya kalau kita pengen simbol yang lain juga bisa. Caranya klik define new bullet. Nah, di sini kita cari simbol. Nah, ada berbagai macam simbol. Misalnya kita cari simbol apa ini ya? Nah, ini misalnya kita pilih apel, nih apel crow ini ya, kita klik OK. Oke, nah ini dia akan berubah untuk simbol dari bullet and numbering. Terus ini coba kita enter lagi. Nah, terus ini saya kasih dasar teori. Kalau kita pengen memperbesar tulisan ini, tujuan ya, dapat kita lakukan dengan tadi ya, bisa klik cengkes atau gunakan Shift F3. Ini juga dapat dilakukan. Dasar teori ini bisa kita kasih misal penjelasan. Untuk membuat ada jarak, kita bisa gunakan tab, tombol tab di keyboard. Microsoft Word digunakan untuk mengolah dokumen. Oke, misalnya seperti ini. Terus ini tadi, ini kita hilangkan tebalnya ya. Misalnya kita punya beberapa baris, ya, punya beberapa tulisan, ada banyak, ini saya copy saja. Untuk copy, caranya bisa kita lakukan dengan kita blok, terus kita pilih copy. Nah, terus kalau pengen memaste, kita klik sini, terus paste, itu juga bisa. Nah, atau kita langsung
Kalau saya biasanya menggunakan keyboard Ctrl C, Ctrl V, ya, seperti itu. Tergantung kalian lebih suka yang cara mana. Oke, saya coba buat. Nah, seperti ini. Di sini ketika kita membuat sebuah dokumen, itu ada pengaturan spasi ya, jarak antar barisnya. Untuk mengubah jarak ini dapat dilakukan dengan cara di bagian paragraf sini ada spacing ya, spasi. Nah, kalau tadi defaultnya dia adalah 1. Ini kita ubah jadi 1,5 atau 2 misalnya. Ini 1,5 seperti ini. Pengaturan ini juga dapat ditemukan di klik paragraf di bagian ini. Nah, di spacing ini bisa kita atur. Nah, before, after, line spacingnya. Ini bisa buat 0 saja. Spasinya 1,5. Klik OK. Nah, seperti ini. Terus di Microsoft Word itu kita juga bisa mengatur layout dari dokumen yang kita buat. Caranya di bagian sini, tadi kan home, ada bagian layout. Nah, klik layout, di sini ada margin. Margin ini untuk mengatur batas dari dokumen, batas atas, batas bawah, batas kiri, batas kanan. Kalau kita misalnya membuat sebuah laporan, biasanya itu marginnya 4433 ya. Ini bisa kita atur atau kita klik custom margin seperti ini. Nah, tapi kalau kita misalnya pengen tetap boleh. Ini untuk mengubah orientasinya, pengen portrait atau landscape. Terus kita juga bisa ngatur paper, jenis kertasnya. Nah, ada A4 atau kita kasih yang misalnya gunakan letter ya. Letter itu kalau kita pengen untuk yang F4. Tapi ini misalnya kita buat yang A4 saja. Kita klik OK. Terus untuk menambahkan beberapa fungsi ya, fitur ya di dalam Microsoft Word itu ada insert. Di sini kita bisa menambahkan beberapa objek ya yang menjadikan Microsoft Word itu tidak hanya berupa tulisan. Kita juga bisa menambahkan gambar. Untuk menambahkan gambar, caranya misalnya saya buat sini ya, 1 gambar. Saya enter. Terus ini di bagian insert klik picture. Nah, di sini ada gambar, saya pilih. Nah, ini ya, ada Oreo. Ya. Ini dia akan menampilkan gambar. Gambar juga bisa kita atur besar kecilnya, tinggal kita tarik di sininya. Tapi untuk menarik, jangan kalian tarik yang di atas atau bawah. Lebih baik tarik yang di sudut-sudut. Supaya posisi besar kecilnya akan proporsional. Seperti ini misalnya. Gambar ini juga bisa kita atur posisinya. Nah, misalnya ini. Nah, ini ya ada wrap text. Saya atur di depan tulisan. Nah, seperti ini. Kalau depan tulisan dia nanti menutupi seperti ini. Atau kita atur dia inline with text. Kalau inline with text dia, nah di sini dia akan terpisah ya antara gambar dan tulisan. Ini juga bisa kita atur ada border, ya, ada efek, ada layout, ya, dan seterusnya. Terus ini juga bisa kita atur posisinya jadi tengah, misalnya klik, ya, ini ya juga. Selain gambar, kita juga bisa menambahkan misalnya clip art ya. Clip art itu sebuah gambar 2 dimensi yang merupakan bawaan dari Microsoft. Tetapi untuk versi yang baru, clip art itu tidak ditampilkan, diganti dengan online picture. Nah, ini bisa kalian klik online picture. Nah, di sini nanti syaratnya harus ada koneksi internet ya, supaya dia bisa menampilkan seperti ini. Saya klik yang airplane misalnya. Terus saya pilih gambar ini, pesawat. Klik insert. Ini dia akan ada proses download.
Nah, terus dia menampilkan seperti ini. Nah, ini contoh menambahkan clip art. Untuk mengatur posisi ya, tadi kan menggunakan ini perataan ya, kiri kanan tengah atau kiri kanan. Kalian juga bisa gunakan tombol di keyboard. Kalau kita pengen rata kiri, gunakan Ctrl E. Nah ya, Ctrl E itu bisa, atau Ctrl L. Nah, terus kalau pengen kanan ya Ctrl R. Kalau pengen tengah Ctrl E. Nah, ya, E itu tengah. Terus kalau L itu kiri, kalau R kanan, kalau J itu dia kiri kanan. Dan clip art kita juga bisa menambahkan misalnya ini ya, ada apa lagi ya, tabel. Nah, ya, ada tabel bisa kita atur jumlah tabel, nah, jumlah kolom dan jumlah baris. Misalnya klik insert tabel, jumlah kolomnya misalnya 5, barisnya 2, kita klik OK, akan menghasilkan seperti ini. Ini kita hapus saja tulisannya ya biar nggak bingung. Tabel ini juga bisa kita buat, misalnya ini kasih nomor, ini NIM, nama, kelas, terus IPK. Ini juga bisa kita atur, dia buat di tengah, terus Ctrl B ya, seperti ini. Ini satu misalnya namanya siapa, NIM berapa gitu. Terus di dalam Microsoft Word kita juga bisa menambahkan namanya dia word art. Artinya adalah sebuah tulisan artistik. Ya, kita klik insert, terus kita pilih insert word art. Nah, kita klik seperti ini. Nah, ini kita buat tulis Microsoft Word. Nah, ini. Bisa atur posisinya, kita tarik saja ya. Nah, ini. Terus selain ada word art, kita juga bisa menambahkan, ada banyak sekali ya media-media lain yang bisa ditambahkan. Ya. Terus ada simbol, misalnya nambahkan simbol, nambahkan equation. Nah, ini kalau kita pengen membuat rumus, itu kita menggunakan equation. Caranya klik equation, nah, dia muncul seperti ini. Kita bisa memilih modelnya, tapi kalau enggak klik aja langsung. Misalnya buat E sama dengan, terus saya pilih sini, klik ini, saya pilih MC kuadrat. Nah, ini akan menghasilkan sebuah rumus. Nah, jadi ketika kita membuat rumus, tidak hanya sekedar screenshot dari dokumen lain, tapi kita bisa membuat dari awal. Terus di dokumen Word itu kita juga bisa mengatur header footer. Header itu sebuah tulisan yang berada di atas dokumen. Dan berapapun jumlah halaman dari dokumen tersebut, header akan tetap ada. Begitu juga footer. Kalau header posisinya di atas, footer dia posisinya di bawah. Oke, ini misalnya saya buat klik header, terus saya pilih yang sini misalnya ya. Nah, oke, ada error dikit. Oke. Nah, di sini bisa kita hapus, saya ganti dengan komputer pembelajaran SD. Nah, ini jadi dia header. Dan di setiap halaman nanti dia pasti ada. Kalau header di atas, kalau kita pengen yang di bawah, menggunakan namanya dia footer. Saya pilih yang footer, terus saya pilih yang sini, yang ada 3. Nah, ini untuk yang pertama ini, kita kasih nomor halaman. Caranya di bagian desain sini, pilih, ya, misalnya page number ya.
Nah, seperti ini. Ini juga bisa kalau kita pengen nambahkan tulisan. Terus ini kita tab di tengah, misalnya kasih materi 5. Terus tab lagi, di yang paling akhir saya kasih tanggal. Misalnya ini ya, Minggu 18 Oktober 2020. Oke. Nah, ini. Untuk nomor halaman dia otomatis nanti akan berubah. Halaman 1, halaman 2, dan seterusnya. Terus kalau kita pengen mengubah header dan footer, kita tinggal klik saja ya di bagian atas. Nah, ini nanti kalau ada keterangan header, berarti ini bisa kita ubah. Begitu juga kalau ada footer, ini bisa kita ubah. Kalau pengen nutup header footer, kita klik close header and footer. Nah, ini. Terus di Microsoft Word kita juga bisa menambahkan, misalnya di sini apa ya yang cukup sering digunakan di bagian home. Tadi ini udah kita coba ya. Oh ya, ini ada find replace. Nah, find ini kalau kita ingin mencari kata, misalnya kita ingin mencari kata dokumen. Nah, kita ketik, nanti akan menampilkan kata-kata yang mengandung dokumen. Nah, misalnya kita ingin mengganti ya, kita klik replace di sini, dokumen terganti dengan dokumen. Jadi kita kalau pengen ngubahnya satu klik replace, kalau pengen langsung ngubah semua klik replace all. Ya, ini akan berubah semuanya. Terus di bagian view di sini ada pengaturan untuk membuat mailing surat massal ya. Terus di bagian desain ini kita juga bisa ngatur warna dari Microsoft Word dokumen atau halaman tersebut. Dan defaultnya kan putih. Kita atur misalnya kita kasih warna yang agak sedikit berbeda. Ada polanya ya. Nah, kita kasih pola yang seperti ini, kotak-kotak dengan warna misalnya ini hijau muda. Nah, ini kan seperti ini. Bisa kita atur warna background dari halaman. Terus misalnya kita membuat dokumen juga bisa kita atur watermark. Ini tanda air. Misalnya di bagian sini. Nah, ini kita atur watermarknya. Nah, misalnya ini teksnya rahasia. Kalau nggak gitu kita buat ini aja. UMK. Nah, bisa kita atur posisinya horizontal maupun diagonal. Bisa kita klik oke. Nah, nanti di sini akan muncul ada tulisan UMK untuk watermark, untuk tanda air. Ya, terus kalau kita pengen menyimpan sebuah dokumen Microsoft Word, caranya ada beberapa. Kita bisa klik file, terus pilih save. Nah, save ini kalau kita pengen menyimpan tanpa merubah nama. Tapi kalau kita belum pernah sama sekali menyimpan, ya kita tetap klik save. Tapi seandainya kita sudah pernah menyimpan dokumen tersebut, pengen mengganti nama lain, gunakan save as. Oke, ini saya klik save. Terus ini saya tentukan lokasinya. Saya buat di lokal disk komputer bagian SD materi 5. Untuk save as tipenya ada dua yang sering digunakan. Ada docx. Nah, ini untuk ekstensi filenya nanti. Ada juga .doc. Untuk versi Word 2003 ke bawah itu menggunakan doc. Tapi kalau yang versi yang terbaru menggunakan docx. Kan bebas menggunakan versi apapun untuk penyimpanannya. Tetapi ketika kalian menggunakan yang docx, terus file tersebut atau dokumen tersebut kalian buka di komputer lain yang versi Word-nya lebih rendah, maka nanti tulisan yang kalian buat berisiko akan berantakan. Ya. Tapi beda kalau kalian menyimpannya dengan doc yang doc. Ketika kalian simpan dengan doc, terus kalian buka di Microsoft Word yang terbaru, dia tampilannya tulisannya tidak akan berantakan.
Jadi bebas, tapi ini misalnya saya buat yang docx. Nah, ini saya klik save. Nah, kalau di sini sudah ada tulisan materi5.docs, ini berarti sudah berhasil kesimpan. Oke, ini kita coba cek ya, apakah sudah berhasil memang kesimpan. Ini saya cek. Nah, di sini betul. Di sini sudah kesimpan materi 5.docx. Ya, sama seperti yang kita lakukan barusan untuk penyimpanan. Oke, tadi sedikit penjelasan tentang Microsoft Word, ya, dasar-dasar bagaimana cara menggunakan Microsoft Word, di mana nanti Microsoft Word ini dapat kita gunakan sebagai suatu media pembelajaran. Karena di dalamnya tidak hanya berupa tulisan yang bisa kita buat, tapi kita bisa menambahkan ada gambar, ada tabel, terus ada juga word art, ada equation. Selain itu di bagian insert juga ada shape ya untuk bentuk-bentuk yang lain, ataupun ada grafik. Ya, pilihannya ada banyak sekali. Oke, terima kasih untuk pembahasan materi yang kelima ini. Sepertinya sudah cukup. Nah, akan kita lanjutkan di pembahasan materi yang selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.